Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatan iman, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat yang paling besar, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang perkara puasa. Dikarenakan yakni bulan suci Ramadan tinggal 1 bulan lebih lagi, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan yang suci tersebut. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghadapi bulan suci tersebut tentunya kita harus berbekal dengan ilmu, agar amalan puasa kita, amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tatkala dia beribadah, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk merancang ibadah tersebut dengan hawa nafsunya, dengan logikanya. Ibadah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita sampai pada syarat yang kedua dari syarat puasa, yakni balik. Syarat yang wajib bagi orang yang berpuasa adalah dia harus balik. Kita sampai pada permasalahan yang keempat, hukum qada ma sabaqa idza balagha as-sabi asna'a syahr Ramadan. Hukum mengqada apabila anak kecil dia balik di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Mengqada apa hari yang telah berlalu dari bulan suci Ramadan. Misalnya dia balik pada tanggal 15 Ramadan. Apakah tanggal 1 sampai tanggal 15 tersebut dia harus qada ataukah tidak? Maka dijelaskan di sini, idza balagha sabi asna syahri Ramadan fa innahu yasumu baqiyata syahr. Apabila seorang anak kecil dia balik pada pertengahan di bulan suci Ramadan, maka dia berpuasa bulan yang tersisa dari bulan tersebut, hari yang tersisa dari bulan tersebut, yakni dari tanggal 16 sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, dia harus puasa. Dan tidak wajib bagi dia untuk mengqada tanggal 1 sampai tanggal 15-nya. Dia hanya berpuasa pada tanggal 16 sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Dan ini perlu kita ketahui, apalagi kita punya anak, dan sampai anak kita misalnya laki-laki, dia ternyata mimpi basah pada siang hari bulan suci Ramadan pada tanggal 15 misalnya. Maka
kita larang dia untuk makan dan minum pada saat itu. Ya, walaupun dia tidak puasa. Untuk apa? Menghormati bulan suci Ramadan. Dan kita suruh dia, karena ini perkara wajib, untuk berpuasa pada tanggal 16 sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Dan ini kata beliau, sawa'un kana qad shamahu aw aftarahu. Sama apakah sebelumnya dia berpuasa, yakni biasanya al-anak dia berlatih untuk berpuasa, atau dia tidak berpuasa sebelumnya, ya dia tidak wajib untuk mengqadha. Dan ini adalah kesepakatan dari mazhab yang empat, yakni mazhab ya Hanifiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dengan Hanabilah. Kemudian permasalahan yang kelima, hukum qada wal imsak idza balagha sabi athna'a nahar Ramadan wa huwa muftir. Hukum mengqada atau menahan diri apabila anak kecil dia balik di tengah-tengah hari, di siang hari pada bulan suci Ramadan dalam keadaan dia tidak berpuasa. Apakah dia harus menahan makan dan minumnya ataukah tidak? Maka apabila anak kecil dia balik di tengah-tengah bulan suci Ramadan di siang hari misalnya, maka wajib dia untuk pada saat itu dia menahan lapar dengan apa? Menahan makan dengan minum pada saat itu. Tidak diperbolehkan bagi dia walaupun dia tidak puasa. Dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha hari tersebut. Ya, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat-syarat puasa adalah ya disyaratkan seseorang itu wajib berpuasa, dia harus berakal. Dia harus berakal. Ya. Akal ini bisa ya dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Ibnu Hazm, Ibnu Rusdi, Muhammad ibni Mufli dan Ibrahim bin Mufli rahimahumullahu taala. Zawalul aqli bil junun, hilangnya akal dengan kegilaan. Orang gila hilang akalnya. Hilang akalnya. Apa hukumnya puasanya orang gila? Misalnya ada orang gila dia berpuasa, apakah sah puasanya ataukah tidak? Tentunya orang gila ini tidak wajib untuk berpuasa. Karena apa? Hilang akalnya. Hilang akalnya. La yajibu shaumu 'alal majnun. Ya, tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila. Tidak wajib dia berpuasa. Apabila dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi orang gila tidak wajib dia berpuasa. Apabila dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Hukmu shaumil majnun idza afaqa fi nahar Ramadan. Hukum puasanya orang gila apabila ya dia tersadar di siang hari pada bulan suci Ramadan. Misalnya dia berpuasa. Di sini jelaskan inna afaqal majnun athna'a nahari Ramadan. Apabila orang gila itu sadar, artinya kembali normal pikirannya. Ya, hilang gilanya. Di tengah-tengah hari, di siang hari pada bulan suci Ramadan, maka lazimahu an yumsika baqiyatal yaum, maka wajib baginya untuk menahan diri dari waktu yang tersisa di hari tersebut. Misalnya dia malamnya masih gila, pada saat sahur juga masih gila, pas jam 9 pagi hilang gilanya. Maka pada saat itu mulai dari jam 9 waktu tatkala dia sadar, wajib bagi dia untuk menahan makan dan minum sampai terbenamnya matahari.
Ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, ada orang yang kemasukan misalnya. Ya, kemasukan biasanya hilang akalnya. Dan ini adalah madhab dari Hanifiyah dan juga pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini dia yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Hukmul qada 'alal majnun idza afaqa. Hukmu qada bagi orang yang gila apabila dia sadar dari kegilaannya. Al majnun idza afaqa la yalzamuhu qada ma fatahu zaman al majnun. Ya. Orang yang gila apabila dia sadar, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada dari puasa di masa tatkala dia gila. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 dia masih gila. Dia masih gila. Ya. Tanggal 15-nya di siang hari ternyata hilang gilanya. Hilang gilanya. Maka puasanya dia harus puasa tanggal 16 sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Ini wajib bagi dia karena dia sudah hilang kegilaannya. Dan puasa antara tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Dia tidak mengqada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan. Ya, dia tidak qada. Sawa'un qalla ma fatahu aw qasur, sama apakah ya hari yang dia tinggalkan itu adalah sedikit atau banyak, 1 kah, atau misalnya ya tanggal 30 tanggal 29 dia sadar, ya maka dia puasa hanya tanggal 30 saja apabila bulan suci Ramadannya 30 hari. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 29 tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Ya. Sawa'un afaqa ba'da Ramadan au fi athnaihi, sama apakah ya zaman kegilaannya itu setelah Ramadan atau ya ketika bulan suci Ramadan. Ya, atau ketika di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Dan ini adalah madhab dari Syafi'iyah, madhab Imam Asy-Syafi'i, ya Hanabila, dan inilah dipilih oleh Ibnu Mudhir rahimahullahu taala serta Ibnu Hazm, Ibnu Bas dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dia tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Kemudian hukum shaumi man nawa shauma bil lail thumma usiba bil junun wa lam yufid illa ba'da ghurubi syams. Hukum puasa orang yang berniat puasa di malam hari. Karena niat di malam hari untuk orang yang berpuasa ini wajib bagi dia untuk berniat. Apabila dia tidak berniat di malam harinya, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Maka wajib bagi dia untuk berniat di malam harinya. Ya. Hukum puasa orang yang berniat puasa di malam hari. Kemudian dia ditimpa kegilaan dan dia belum sadar kecuali setelah terbenamnya matahari. Misalnya malam harinya dia berniat berpuasa besoknya. Ternyata pas mau sahur, ya dia sudah gila, sudah gila. Dia belum sadar dari kegilaannya tersebut kecuali setelah terbenamnya matahari. Pas maghrib dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Bagaimana hukum puasanya orang seperti ini? Dijelaskan di sini, orang yang berniat puasa di malam hari, kemudian dia ditimpa dengan kegilaan dan dia belum tersadarkan kecuali setelah terbenamnya matahari.
maka fa inna saumahu la yasih, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ya. Dan ini adalah madhabnya jumhur ulama, yakni dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Puasanya tidak sah. Kemudian hukum qada man kana sha'iman fa asabahul junun. Ya. Hukum qada bagi orang yang berpuasa kemudian dia ditimpa dengan kegilaan. Ditimpa dengan kegilaan. Man kana sha'iman fa asabahul junun fala qada alaihi. Orang yang berpuasa kemudian dia ditimpa dengan kegilaan, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya tersebut. Ya, misalnya orang yang berpuasa ya tanggal 1 Ramadan misalnya, pas siang harinya sudah gila. Ya, dia sudah gila. Ya, maka tanggal 1-nya tersebut tidak wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Dan ini adalah madhab dari Hanifiyah, Hanabilah, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Atah. Al-Atah ini ya, definisi dari Al-Atah ini adalah nuqsanul akal min ghairi jununin au dahshin. Dia kurangnya akal bukan karena gila atau dia ya kaget, ya berbuat tanpa kontrol akalnya. Ya misalnya kalau dahshin ini misalnya orang yang diburu oleh anjing misalnya, buru di sehingga ya apa yang dia perbuat ini dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Ya, ada sampai orang yang melompat pagar, pas dia sadar ternyata tinggi paling pagar yang saya lompati. Ya. Dia kurangnya akal selain gila. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini adalah afatun nasyi'atun anil dzat ya tujibu khalalan fil aqli. Dia ya penyakit yang muncul dari diri sendiri yang menyebabkan orangnya itu hilang akalnya. Fayasiru sahibuhu mukhtalital aqli. Maka jadilah orangnya tersebut ya bercampur akalnya. Fayusibuhu ya maka yakni sebagian perkataannya menyerupai ucapan orang yang berakal dan sebagiannya menyerupai ucapan orang yang gila. Jadi dia 50-50. Ya 50 normal, 50 gila. Bagaimana hukumnya puasanya orang seperti ini? Biasanya kalau di yakni miringnya itu tidak miring sedikit saja. Ya. Artinya tidak bisa kita katakan orang gila, tapi ya tidak bisa juga ya normal 100%. yakni 50-50. Maka ya al-ma'tuhu alladhi usibu bi aqlihi ala wajhin lam yablugh haddal junun. Ya. Orang yang ya yakni 50-50 ini ya sebagian perkataannya menyerupai perkataan orang normal dan sebagian menyerupai perkataan ya orang gila. Ya tatkala dia ya yang terjadi musibah pada akalnya pada satu sisi dan belum sampai derajat gila, maka la sauma alaihi, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya, orang yang 50 normal 50 gila ini tidak wajib bagi dia untuk berpuasa.
dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Iya, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Dan ini dinukulkan oleh ijma dari Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Kemudian al-kharaf. Al-kharaf ini pikun. Orang yang pikun. Al-kharaf ini ya, definisi dari bahasa dengan istilahnya sama. Yani fasadul aqli minal kibar. Rusaknya akal dikarenakan dengan dia sudah tua. Ya, sudah lanjut usia. Biasanya orang pikun. Ya. Hukum puasanya orang yang pikun. Hukum puasanya orang yang pikun. Laisa 'alal mukharrif shaumun wala qada. Tidak wajib bagi orang yang pikun itu dia berpuasa, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Ya, orang pikun sudah hilang akalnya. Ya, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Baz, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Baz dengan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jadi apabila kita punya orang tua sudah pikun, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Jangan kita menyuruhnya untuk berpuasa. Bulan suci Ramadan harus puasa, Bu. Tidak boleh. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Iya. Zawalul aqli bil igma. Hilangnya akal dikarenakan pingsan. Iya. Hilangnya akal dikarenakan pingsan. Dan iya, hilangnya akal dikarenakan pingsan. Man nawasaum wa ughmiya alaihi jami'an nahar. Orang yang berniat untuk berpuasa dan dia pingsan di sepanjang siang. Dia pingsan di sepanjang siang. Bagaimana orang yang seperti ini? Orang yang berniat untuk berpuasa, kemudian dia pingsan di sepanjang siang, artinya dari ya satu hari full pingsan. Ya. Fa innahu la yasihhu shaumuhu, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Pas setelah terbenamnya matahari sudah sadar, maka ini puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dan wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Ya, wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Dan ini adalah mazhab jumhur dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, dan ini dihikayatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwasanya itu adalah ijma. Bahwasanya itu adalah ijma. Kemudian man nawasaum wa lam yastau'ib igma'uhu jami'an nahar. Orang yang berniat untuk berpuasa dan dia pingsannya tidak menghabiskan semua siang, artinya hanya sebagian saja dia pingsan. Bagaimana hukumnya orang seperti ini? Maka dikatakan idza nawasaum thumma ugmiya alaihi wa afaqa juz'an minan nahar. Ya, apabila orang yang berniat untuk berpuasa kemudian dia pingsan dan ya, yakni pingsannya ini di satu bagian saja dari siang hari bulan suci Ramadan. Biasanya pingsannya mulai dari ya jam 6 misalnya sampai jam 8 pingsan. Jam 9 sadar. Ini maksudnya. Tidak semua. Walau lilahzatin. Walaupun itu sesaat saja pingsannya. Misalnya 1 jam pingsan. Berikutnya sadar. Maka puasanya ini sah apabila dia berpuasa. Puasanya
puasanya sah. Ya. Dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Dan ini adalah mazhab dari Syafi'iyah dan Hanabila. Ya, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Kemudian hukum manzala aqluhu, hukum orang yang hilang akalnya, ya, dan dia pingsan dengan sebab pemberian obat bius. Pemberian obat bius. Obat bius ada yang biusnya total dan ada biusnya yang sebagian. Ya. Ini perlu kita bedakan. Lantas bagaimana hukumnya? Maka dikatakan orang yang hilang akalnya dan dia pingsan dengan sebab pemberian obat bius, fa hukmuhu hukmul igma, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang pingsan. Apabila tadi pingsannya keseluruhan, maka tidak sah puasanya. Apabila pingsannya hanya sesaat saja, maka puasanya sah, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Sedangkan yang kalau pingsannya seluruhnya, maka tidak sah puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqdu dzakirah, hilangnya ingatan. Ya, permasalahan berikutnya hilangnya ingatan. Man usiba bi fiqdani dzakirah fala yajibu alaihi shaum. Orang yang ditimpa dengan hilangnya ingatan, ya, hilang ingatannya, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, dan ini adalah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian syarat yang keempat dari syarat puasa adalah al-iqamah, mukim. Orang, yakni di antara syarat wajib orang berpuasa adalah dia harus mukim. Ya, kalau safar dia bisa boleh untuk baginya tidak berpuasa kalau dalam keadaan safar. Ya, tapi kalau mukim wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, dan ini adalah ijma' yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya, at-taharat minal haid wan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Yustaratu li wujubi shaum 'alal mar'ah taharatuha min damil haid wan nifas. Disyaratkan wajib bagi orang yang berpuasa terhadap wanita, ini dia harus suci dari darah haid dan darah nifas. Harus suci. Ya, ini syaratnya bagi wanita. Ya. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi dan Al-Syaukani rahimahullahu taala. Sekarang hukum shaumil haid wan nifas wan nufasa. Hukum puasanya orang haid dan, ya, hukum puasanya wanita haid dan wanita nifas. Yahrumu shaum farduhu, ya, wa nafluhu alal haidi wan nufasa. Haram untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, bagi wanita yang haid atau wanita yang masa nifas. Haram bagi dia untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Ya, apabila dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ya, wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama, apakah, ya, wanita nifas itu dia harus mengqadha atau membayar fidyah? Ya, di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia harus mengqadha karena
Ya, dia ibaratkan sakit ya yang diharapkan sembuh. Ya, sakit diharapkan sembuh wajib bagi dia untuk mengqadanya. Lain dengan sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ya. Dia membayar fidyah. Dan ya, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala beliau bahkan menggabungkan antara keduanya, membayar fidyah dan juga dia mengqada untuk keluar dari perselisihan para ulama. Ya, dia sekaligus dia membayar fidyah sekaligus dia mengqada. Kemudian hukum imsak di hari yang tersisa apabila wanita itu suci dari haid dan dari nifas di tengah-tengah hari, di siang hari bulan suci Ramadan. Misalnya jam 12 dia sudah suci, dia lihat tidak ada lagi darah, suci. Ya. Apakah wajib bagi dia untuk menahan diri atau bagaimana? Maka dikatakan di sini, apabila wanita haid dan wanita nifas itu dia suci di tengah-tengah hari, di siang hari pada bulan suci Ramadan, ya, maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, fi hukmi luzumil imsak alaihima ala qaulain. Terhadap hukum wajibnya untuk menahan diri atas keduanya, ini terbagi menjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah la yalzamuha imsaku baqiyatil yaum. Tidak wajib bagi dia untuk ya menahan diri dari waktu yang tersisa di hari tersebut. Ya, dia boleh makan misalnya, maksudnya boleh makan, boleh minum, boleh melakukan apa saja di antara pembatal-pembatal puasa. Boleh jima. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan inilah dipilih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah wajib bagi dia untuk menahan diri, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ya, taib ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendapat yang kedua tadi adalah tidak wajib bagi dia untuk menahan diri. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.